Ya, shalom Bapak Ibu. Kita masuk pada sesi berikut namanya Kingdom Time. Ya, sebelumnya kita masuk Royal Greeting. Salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan ya, 3 kali Bapak Ibu. Ya kan? 3 kali saudara ya. Salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang amin. Ya, jadi kita punya waktu yang banyak, saudara. Ya, kita akan masuk sesi yang namanya Kingdom Time, saudara. Saudara bisa isi, nanti bisa sharing, bikin kelas pemuritan di gereja lokal, ya. Kingdom Time artinya waktu kerajaan Allah. Ya, sebelum kita baca ayatnya, saudara, kita baca dulu Lukas 16 ayat yang ke-16, saudara. Ya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-16. Nah ini sudah. Lukas pasal 16 yang sudah dapat katakan amin. Haleluya belum. Lukas pasal 16 ayat yang ke-16. Ya. Mari kita baca sama-sama 1 2 3. Hukum, Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Saudara, di Kingdom Time ini kita akan melihat waktu yang kita miliki ini waktu yang sangat berharga. Katakan amin, saudara. Ya, artinya waktu kerajaan ini adalah waktu yang paling berharga buat kita. Karena waktu yang diberikan ini adalah sebuah waktu yang sangat bernilai, saudara. Orang itu akan dinilai hebat, saudara, kalau dia bisa mengendalikan waktu. Dan hidupnya itu akan efektif. Itu orang hebat mengendalikan waktu, saudara. Dan orang yang bisa mengendalikan waktu, hidupnya itu selalu punya prioritas, saudara. Dia punya prioritas. Makanya dia sangat bisa mengendalikan waktu. Jadi waktu yang kita miliki dalam kerajaan Allah itu sangat berharga, saudara. Ya. Jadi sekali lagi ayat 16 ini, Lukas pasal 16 ayat 16. Banyak orang tidak tahu cerita ini, saudara. Lukas 16 ayat 16 ini. Ada yang bisa ceritain, saudara? Lukas 16 ayat 16 ini. Ceritanya, saudara. Jadi orang Israel itu punya hayalan. Orang Israel punya yang namanya utopia, saudara. Nih. Saudara? Utopia. Utopia itu adalah hayalan. Ya. Banyak orang tidak mengetahui tentang Lukas 16 ini, ayat 16, bahwa orang Yerusalem, orang Israel itu punya utopia tentang kerajaan Allah. Makanya pada waktu Yohanes Pembaptis memberitakan tentang kerajaan Allah, saudara tahu mereka bergerak serang Yohanes dan mereka berlomba-lomba untuk apa, saudara? Untuk mencari kerajaan itu di mana. Karena Israel itu tidak pernah dimanjain surga. Ya, Tuhan itu tidak pernah cerita surga sama mereka. Ya, makanya mereka cuma tahu kerajaan Allah itu ada di bumi. Makanya di Lukas pasal 16 ini mereka bergegas, ya, berebut untuk memasukinya. Karena dari dulu sampai sekarang orang Israel tuh taunya kerajaan Allah itu di bumi. Kita baca Daniel pasal 2 ayat 44. Di sini akarnya utopia. Biar Bapak Ibu nggak kalah informasi. Ya. Utopia Israel itu ada di Daniel pasal 2 ayat yang ke-44. Coba tolong baca di sudah. Saya sambil nulis. Ya. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan menemukan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, itu sudah. Makanya pas di Lukas pasal 16 ayat 16, mereka serang Yohanes Pembaptis. Kamu beritain tentang kerajaan Allah, di mana kerajaan itu akan didirikan? Lu datang gitu. Jadi utopia orang Israel itu dari dulu dia menuntut perjanjian dengan Allah itu, mana kerajaan itu. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis beritain kerajaan Allah, mereka pikir sudah datang itu kerajaan di muka bumi. Makanya mereka berebut untuk memasukinya. Dan pada waktu itu para ahli Taurat, orang-orang Sadukim, orang Farisi datang juga ke Yohanes Pembaptis. Mereka berpikir gini, jangan-jangan kerajaan Allah sudah datang di muka bumi ini. Makanya mereka berlomba-lomba bertobat kepada Yohanes Pembaptis. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Utopia mereka ada di Daniel pasal 2 ayat 44. Nah, itu cara ngajarnya, saudara ya. Cara ngajarnya, Israel, haruskah kita sama dengan perspektif Israel? Nah, itu persoalannya. Kalau orang Kristen, kingdom itu adalah surga. Ya, kingdom itu ya. Makanya orang Kristen punya kingdom itu beda dengan Israel. Kingdomnya Israel di bumi. Ya, tapi Kristen kingdom itu surga nanti. Gitu. Tapi orang Israel punya utopia di Daniel 2 pasal 44. Jadi pada waktu Yohanes memberitakan kerajaan Allah, mereka semua nyerbu Yohanes. Di mana, tunjukin itu kerajaan di mana? Udah datang gitu bahasanya, saudara. Nah, jadi Yohanes ingin menegaskan bahwa ketika kerajaan sorga datang, diberlakukan kepada kita semua yang namanya kingdom time itu. Jadi waktu kerajaan sorga dibilang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, sudah ada. Artinya disitulah kita memiliki yang namanya kingdom time. Gitu, saudara. Ya, jadi kita memiliki yang namanya waktu kerajaan itu. Nah, Lukas pasal 16 ayat 16. Sekarang bukan waktunya hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Sekarang waktunya waktu kerajaan Allah. Jadi Yohanes juga sudah memberitakan pada zaman itu. Udah waktunya kerajaan Allah itu dinyatakan. Dan artinya gereja dan kita memiliki kingdom time. Gitu, saudara. Nah, orang Israel menuntut Daniel 2 ayat 44 ini. Karena utopia mereka di situ. Kalau utopia orang Kristen surga, kingdom itu. Jadi beda ya, saudara. Ada dua. Utopia kita harus sama dengan Israel. Ya, karena ini ke 1000 tahun damai. Gitu, saudara. Jadi kita perspektif kita harus sama dengan Israel. Tuntut yang di bumi. Ya. Jadi CMC itu punya pemahaman kingdom bukan surga, saudara. Ya, itu tempatnya Bapa. Haleluya, saudara ya. Ya tahu diri sedikit lah, saudara ya. Ini banyak orang Kristen nggak tahu diri semua. Ya. Jadi kita harus sama perspektif dengan Israel. Daniel 2 ayat 44 itu di bumi, saudara-saudara. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi CMC semakin tajam nih. Karena orang birok sekarang sudah mulai ke bumi. Mereka sudah mulai ngeh gitu. Wah, kembali ke bumi, saudara-saudara. Ya, jadi semua kembali ke bumi. Saya udah lama ini, saudara, di bumi. Cuman kalau ngomong takut salah gitu kan. Sama orang-orang, orang-orang yang gitulah, saudara ya. Yang maunya ke surga terus gitu. Ya. Karena utopia saya bukan ke sana kingdom. Hayalan saya sama kayak orang Israel. Dia akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Nah, itu, saudara. Ya. Jadi kita sepakat sama-sama utopia kita adalah bumi. Jadi saudara mulailah khotbah tentang kerajaan Allah yang ada di bumi. Khotbahin terus, saudara. Supaya umat-umat Tuhan itu punya iman, punya pengharapan yang akurat. Karena ada begitu banyak anak Tuhan, pengharapannya semua salah. Ya. Jadi Israel itu pun juga berharap segera kerajaan itu datang, saudara-saudara. Nah, tapi pada waktu zaman Yesus datang, ternyata dia tidak datang dengan kerajaannya itu. Nanti dia datang. Itu. Ini yang turun adalah sistemnya, saudara.
Dia turunkan sistem kepada kita. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita masuk dalam waktunya kerajaan Allah dan hukum Taurat dan kitab para nabi selesai, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti hukum Taurat itu nggak ada ya. Yang dihilangkan dari hukum Taurat itu kutuknya, saudara. Hukum Taurat tetap ada, tapi kutuknya udah nggak ada. Gitu. Kita hidup pada sebuah hukum namanya berkat. Ya, kingdom itu berkat, berbahagialah, ya kan? Waktu Yesus khotbah di bukit, berbahagialah, berbahagialah. Itu hukum kingdom, saudara. Berbahagialah, berbahagialah kamu, berbahagialah. Jadi saudara, khotbahlah tentang kebahagiaan. Jadi saya pernah khotbah namanya kingdom truth. Jadi kebenaran-kebenaran kerajaan itu harus dinongolkan di depan jemaat. Supaya jemaat itu kuat gitu. Kalau saudara keluarkan, sodorkan berita-berita ngancem gitu kan, kasihan saudara. Stres umat Tuhan. Ya, apalagi kalau berita udah kutuk ya kan, ancaman, wah, apa belalang datang, apa semua ya kan. Ya kan? Jadi gereja nggak sehat, Bapak Ibu. Sedangkan Yesus datang untuk menghilangkan kutuk itu dan ia mengganti dengan kingdom truth. Hukum kerajaan Allah. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Mantap. Ya. Kita lihat sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya. Maksudnya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, artinya program pemerintahan surgawi dimulai kembali. Ya. Program pemerintahan surgawi dimulai kembali. Itu artinya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Kalau orang tanya artinya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat apa? Program pemerintahan surgawi dimulai kembali. Jadi kita semua ada dalam sebuah program kerajaan Allah lagi di muka bumi ini. Ya, Tuhan setting lagi. Waktu ini dia ubah menjadi waktu yang berharga. Karena ia telah mengubah waktu ini, waktu kerajaan. Haleluya, saudara. Jadi saudara hidup dalam waktu-waktu kerajaan. Ya, bukan lagi waktu-waktu Cinderella, saudara. Ya, waktu-waktu kerajaan. Jadi kalau orang tanya, bertobatlah artinya program pemerintahan kerajaan surgawi dimulai kembali. Katakan amin, saudara. Ya. Ya. Mari kita baca quotes ini. 1, 2, 3. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang adalah satu. Mereka adalah hari ini. Saudara dan saya, kita nggak bisa kembali ke masa lalu kan. Dan kita juga belum datang ke masa yang akan datang. Lalu kita punya waktu apa, saudara? Hari ini. Saudara cuma punya hari ini, saudara. Ya, kita nggak tahu besok kan, tapi hari ini, saudara. Ini sangat berharga hari ini kita punya waktu ini. Jadi semuanya sama, saudara. Mereka adalah hari ini. Masa lalu mau masa yang akan datang sama. Kita memiliki hari ini. Haleluya, saudara. Jadi kingdom time itu, waktu itu sangat-sangat berharga. Ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan lihat ini, saudara, di buku, tinggal saudara catat. Waktu merupakan sumber daya manusia atau fasilitas. Satu hal yang tidak dapat dilakukan Tuhan, yaitu membuat hal-hal terjadi lebih cepat daripada yang kita harapkan. Atau bahkan daripada yang dia harapkan. Sekarang ada dua pilihan, saudara. Saudara mau cepat kerajaan Allah datang atau mau lambat? Itu aja, saudara. Yang menentukan kerajaan Allah itu cepat datang atau lambat, gereja. Ya kan? Matius pasal 24 ayat 14. Ya. Ketika Injil kerajaan Allah diberitakan sampai ke seluruh dunia, maka barulah tiba kesudahan. Ya. Siapa yang ngerjain program ini? Kita, saudara. Gereja harus kerja keras untuk kerajaan Allah. Gereja sibuk aja mau pulang surga, saudara. Ya kan? Sibuk bagaimana pulang surga. Oh,
Saya punya cihu kemarin di Kelapa Gading. Ngomong sama saya. Udah gak berohani saudara ngomongin. Padahal majelis gereja. Aduh, gue harus menentukan nih. Kalau gue mati, gue mau dikremasi atau dikubur katanya. Udah ngomong gitu saudara-saudara. Ya, dia udah mendahului Tuhan itu namanya saudara. Kurang ajar itu saudara. Aduh, kayaknya udah tinggal 10 tahun lagi kayaknya mau hidup nih. Gue dari sekarang harus menentukan mau dikremasi atau dikubur gitu. Ya ampun saudara. Itu orang gak menghargai Tuhan saudara. Dia gak menghargai waktu. Ya, kita dikasih waktu kerajaan untuk genjot waktu kerajaan cepat saudara. Maka gereja harus cepat-cepat beritain kerajaan Allah. Amin saudara. Supaya cepat datang, tibalah kesudahannya. Baru dia datang saudara. Haleluya. Jadi waktu adalah sebuah fasilitas, satu hal yang tidak dapat dilakukan Tuhan, yaitu membuat hal-hal terjadi lebih cepat. Ya, Tuhan gak bisa saudara-saudara. Karena dia udah atur waktunya. Gitu. Tinggal kita yang manage waktu ini saudara. Mau cepat atau lambat. Karena yang menentukan adalah orang kerajaan. Gitu. Jadi kita yang gelar karpet merah saudara. Ya. Kita nih gereja yang bilang, ayo Tuhan datang. Gelar karpet merah. Karena kuncinya Injil kerajaan Allah sama kita. Maka jangan jadi gereja yang gak menjadi juru kunci saudara. Kalau gereja-gereja yang gak menjadi juru kunci, beritanya bukan kerajaan Allah. Tapi gereja-gereja yang punya kerajaan Allah, beritanya dia jadi juru kunci. Saudara, ya, jadi juru kunci. Doain terus biar kerajaan Allah. Saudara, saya tulis di buku Reality of Kingdom tentang perumpamaan hakim yang bolak-balik itu. Yang seorang janda yang bolak-balik ngadepin hakim. Saudara tahu gak itu artinya apa? Padahal gak ada yang tahu saudara. Itu artinya saudara, kalau kita berdoa seperti janda ini, bolak-balik tuh. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jangan jemu-jemu. Gitu. Tapi orang mengerti bahwa kita jangan jenuh-jenuh berdoa. Padahal itu perumpamaan kerajaan sorga seumpama seperti seorang janda ini. Nah artinya kita punya waktu sama dengan kayak hakim itu. Janda ini bolak-balik. Dia serang Tuhan. Makanya saya juga bingung JDN tuh. Jaringan Doa Nasional, apa doanya coba? Doanya pemerintah mulu. Ini doanya setan-setan mulu kan. Ini mau ngapain coba doa-doa? Coba nih doa. Yesus sudah kasih nih perumpamaan. Janda yang bolak-balik itu artinya supaya gereja tidak jemu-jemu untuk berdoa. Supaya kerajaan cepat datang. Gitu saudara. Maka Yesus bilang kan, maka Tuhan akan membenarkan kita. Gitu saudara. Artinya kalau gereja yang punya perspektif kerajaan Allah, Tuhan akan benarkan kita. Makanya jangan jadi gereja yang bukan juru kunci saudara. Bangun. Sisipin doa, Tuhan datanglah kerajaanmu Tuhan. Haleluya. Doa berkenan saudara. Jadi yang juru kunci adalah kita. Mau terlambat atau cepat, mau tergantung kita gereja. Gitu. Amin saudara. Ya. Gereja punya kerjaan loh. Kalau di Kingdom tuh gereja kerjaannya banyak. Ya, doain supaya datang tuh tugasnya tuh cepat. Ya. Jadi Tuhan bisa bikin cepat, tapi yang mau bikin cepat adalah kita. Gitu, saudara. Amin, saudara. Kan kalau saudara doa kerajaan Allah segera datang kan Bapak kan nilai. Wah, ini gereja sih Pak. Apa siapa Pak? Pasangan. Wah, ini bener nih gereja nih. Udah deh. Ya kan? Didengar sama Tuhan. Haleluya saudara. Ya. Yang pertama ditulis saudara. Karena ia telah mengikat dirinya dengan kebijakan waktu. Ya. Karena ia memanfaatkan waktu untuk memproses kita. Karena ia telah membuat waktu menjadi sangat bernilai. Ya. Yesus itu 33,5 tahun saudara. Sebenarnya Yesus bisa hidup lama di muka bumi ini saudara ya. Karena dia hidup pada sebuah waktu yang tidak terbatas. Tapi datang di bumi, dia mengikat dirinya dengan waktu bumi. Gitu saudara. Ya. Makanya dia mengikat dirinya dengan kebijakan waktu bumi. 33,5 dia udah pulang. Ya. Sebenarnya dia bisa hidup lama di sini. Dan karena ia memanfaatkan waktu untuk memproses kita. Gitu. Artinya kita hidup dalam sebuah
yang tadi saya katakan creative tension. Ya. Nah, ini. Nih. Ini sejak Yesus naik ke surga, ya kan? Kita hidup dalam creative tension. Creative tension. Jurang waktu. Jurang waktu kerajaan Allah yang cukup panjang kita hidup. Gitu ya. Jadi kita hidup dalam jurang waktunya kerajaan Allah yang cukup panjang. Kingdom time. Nah, waktu ini adalah untuk memproses kita. Gitu ya, saudara ya. Jadi memproses apa, saudara? Supaya tujuan kerajaan itu adalah memulihkan umat manusia kembali pada tujuan penciptaan manusia. Jadi apa? Seorang leader, saudara. Supaya tidak terlalu lama gereja terpuruk dengan keadaan yang begitu. Ya. Nah, kerajaan Allah punya visi ini. Visinya apa? Visi utamanya mengembalikan manusia pada tujuan penciptaan itu untuk berkuasa. Makanya creative tension, waktu yang digunakan ini untuk kekerajaan 1000 tahun damai semuanya. Gitu. Jadi ini waktu untuk memproses kita. Maka CMC akan ngejar waktu ini untuk apa? Mencari para leader di muka bumi ini. Gitu, saudara. Ada tujuan gitu, saudara. Karena kita sudah diletakkan yang namanya kingdom time itu. Jurang waktu kerajaan Allah cukup lama. Ya. Jadi sangat bernilai, saudara. Ya. Yang membuat waktu menjadi sangat bernilai. Haleluya. Ya. Tinggal nanti Bapak Ibu khotbah yang bagus-bagus tentang 3 poin ini. Ya. Kalau ada ilustrasi ceritakan. Besarin. Oke. Ya, kita ada 3 pemahaman waktu. Yang mana yang mau ditulis? Ini ya. Karena ia telah membuat waktu menjadi sangat bernilai dan karena ia memanfaatkan waktu untuk proses kita, ya. Memproses kita ini adalah untuk memproses gerejanya supaya kembali pada tujuan penciptaan manusia, yaitu berkuasa. Ya. Semua harus dikembalikan pada Kejadian 1 ayat 28. Harus kembali ke situ gereja. Ya, menjadi orang yang berkuasa. Ya, memproses kita. Karena ia telah membuat waktu menjadi sangat bernilai, saudara. Ya, ini ada 3 pemahaman waktu. Ya, masih lagi? Udah. Ada 3 pemahaman waktu. Kronos. Ya, kronologi. Ya, asal kata kronologi adalah kronos. Waktu yang berjalan. Dan kairos. Dan yang ketiga aion, waktu kekekalan. Kairos, waktunya Tuhan, hari ini. Kronos adalah perjalanan waktu. Dan yang ketiga aion, waktu kekekalan. Ya. Nih. Karena ia telah membuat waktu menjadi sangat bernilai. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu waktu yang kita miliki. Itu waktu yang jarang, saudara. Ya, Musa tidak hidup dalam waktu ini. Ya, Elia tidak hidup dalam waktunya kerajaan. Ya. Siapa lagi? Henok, Musa, Henok, terus Yesaya, Yeskel tidak hidup dalam waktu kerajaan Allah. Mereka nggak tahu kerajaan Allah. Ya. Nabi Habakuk, ya kan, Zefanya nggak tahu kerajaan, saudara. Ya. Mereka nggak hidup pada zaman ini, saudara, kingdom time. Tapi kita nih hidup dalam waktunya kerajaan. Itu keren banget, saudara. Ya, sejak saya tahu ini, saudara, tuh hidup tuh bergairah mulu, saudara. Ya, hidup bergairah tuh. Wah, ini waktu kerajaan nih. Ya, itu hidup jadi bergairah, saudara. Ya, jadi yang membuat cepat atau lambatnya kerajaan datang itu kita. Kalau kita CMC sepakat tuh punya perspektif tentang bagaimana biar kerajaan Allah datang, semakin cepat, saudara. Nah, itu. Nah, ada dalam kitab Wahyu 140 ya, 144 atau 147 orang.
yang di kitab Wahyu ya. Itu menurut orang Israel namanya hyperdispensational. Hyperdispensational itu adalah kelompok-kelompok orang Israel yang jumlahnya 144 itu mereka juru kuncinya kerajaan Allah. Itu saya nggak setuju tuh. Terus terang saya nggak setuju tuh. Karena mereka jadi juru kunci kerajaan Allah. Jadi orang Israel yang bertobat jumlahnya situ, baru mereka pergi ke ujung bumi semua. Nah itu. Lalu kita buat apa saudara? Sombong amat tuh Israel. Jadi 144 orang itu adalah juru kuncinya Injil kerajaan Allah. Jadi ketika Israel jumlahnya bertobat segitu, mereka lah yang akan menutup semua ini. Waktu. Jadi waktu kerajaan Allah. Itu tafsiran mereka. Tapi tetap kita adalah juru kunci kerajaan Allah. Ya, doain terus doa. Siapa yang mau cepat kerajaan Allah datang? Kalau yang lain suruh angkat tangan gak mau, so. Jangan sekarang deh Pak. Jangan Pak, masih berdosa Pak. Gak bisa saudara. Kita orang kingdom harus kerja itu. Ya, jadi kita miliki Kronos, Kairos, dan Aion. Aion adalah waktu kekekalan. Ya, Aion waktu kekekalan sudah bisa jelaskan ada 3 pemaan waktu. Kronos asal kata kronologi, Kairos adalah waktu sekarang. Aion waktu kekekalan. Ya, salam kerajaan Kristus. Ya, jangan lupa saudara. Ya, itu harus mendarah daging. Ya, salam kerajaan, jadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah. Waktu adalah karunia Tuhan untuk apa saudara? Untuk memenuhi tujuannya. Ya, hati-hati saudara. Kingdom time itu punya waktu saudara. Yaitu memenuhi tujuannya Tuhan. Ya. Kingdom itu punya tujuan, punya visi. Ya, makanya kita hidup dalam sebuah waktu kerajaan ini untuk memenuhi tujuannya semua. Ya, bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Ya, seperti itu. Saudara. Yang kedua, waktu adalah karunia Tuhan untuk apa? Menggenapi potensi kita. Ya, jadi kita harus hebat potensinya, karena kerajaan Allah, leadership itu adalah orang-orang yang punya potensi. Itu saudara ya. Saya umur 39 tahun baru saya tanya sama Tuhan. Saya ini karunianya apa Tuhan? 39 saya tanya sama Tuhan. Tuhan kasih pagi-pagi sama saya. Kamu itu penulis hambaku. Hah? Saya kaget tuh. Umur 39 tahun. Saya baru nanya waktu itu. Apa Tuhan karunia saya? Kamu tuh penulis. Terus saya tanya lagi sama Tuhan. Kok gak dari dulu Tuhan waktu di sekolah kita kasih tahu? Ya karena kamu baru nanya kan. Ya kan? Makanya suka tanya sama Tuhan, saudara. Jangan menjadi hamba Tuhan 50 tahun baru tahu itu karunianya. Kan nyesal juga, saudara. Saya 39 tahun baru tahu saya penulis, saudara. Baru saya bisa nulis nih. Baru 30, masa Tuhan? Iya, udah dari dulu. Terus saya tanya lagi sama Tuhan. Mimbar saya mana Tuhan? Supaya saya nggak nyontek-nyontek mimbarnya orang Tuhan. Pakai mimbarnya orang, pakai mimbarnya Yakub Nawai. Ada tuh teman saya kalau khotbah, pakai mimbarnya Yakub Nawai. Mirip-mirip kalau khotbah suara saudara-saudara. Ada memang kaca. Yang ngikutin loh saudara, suara kayak begitu loh. Saya bilang, ini orang gak punya jati diri. Ya. Saudara-saudara, ada memang kaca. Padahal suaranya gak begitu, dia bikin kayak begitu kan. Ini melawan kodrat ilahi saudara. Ya. Tanya sama Tuhan saudara. Saya 39 tahun saya tanya. Mimbar saya mana Tuhan? Tuhan kasih mimbar saya udah berabu-abu katanya. Ini udah kelamaan di gudang surga katanya. Karena kamu gak pernah nanya. Nah di mimbar itu katanya Carson Paul, penulis buku Carson Paul. Dia bilang di mimbar itu spesifikasi tentang diri kita ada di situ semua. Gitu. Waktu saya lihat mimbar saya, saya ada penulis. Kedua, bisa KKR. Bisa main musik, ada semua saudara. Ya kan? Ada semua. Tanya sama Tuhan. Potensi kita semua. Jangan terlambat. Ya kan? Ntar umur 60 baru nanya kata Tuhan.
Aduh, hambaku, mana ya saya mau ngomong gak enak nih hambaku. Ntar Tuhan ngomong masih, aduh saya gak enak nih hambaku. Ya, kamu sudah usia tua, kamu baru tanya sekarang hambaku. Saya juga gak enak untuk menjelaskannya. Iya kan? Yesus juga jadi gak enak menjelasinnya. Aduh hambaku, ya sudahlah kamu banyak doa aja kan. Ya, kata Tuhan dulu kamu banyak doa aja lah ya. Hambaku, gak usah menggebu-gebu lagi. Ya, tanya tuh di usia 39 tahun. Saya masih sempat nanya loh saudara, potensi saya. Karena waktu jalan terus kan saudara. 39 tahun, baru saya maksimal saudara. Potensi saya keluar. Saya KKR 10 kota di Kalimantan Timur. Dibiayai oleh mantan gubernur. Mantan bendahara Tenggarong. Biayain KKR. Saya yakin saudara, bisa KKR Pak? Bisa Pak. Karena menurut spesifikasi saya ada di mimbar itu. Pak KKR Pak. 10 kota, 10 malam saudara. Kerajaan Allah begitu. Sampai suara saya hilang saudara. Saya minum antibiotik terus saudara. Biar suara keluar kan. Teriak-teriak saudara. Ya. Tuhan tahu potensi kita. Makanya suka tanya sama Tuhan saudara. Ya. Jangan nanya terus Tuhan nyanyi. Terlambat sudah. Kau datang padaku. Ya kan, jangan sampai Tuhan Yesus nyanyi kayak begitu kan gak enak saudara. Ya, jadi waktu adalah karunia Tuhan untuk memenuhi tujuannya. Gak ada tujuan kita saudara ya. Sekali lagi, kita gak punya tujuan. Kita harus menggenapi tujuan Tuhan semua. Saya punya mimpi saudara. Punya mimpi, punya cita-cita. Tapi begitu kenal waktunya Tuhan. Selesai saudara, udah. Habisin aja waktu buat Tuhan saudara. Menggenapi potensi. Ya. Jadi itulah saudara. Jadi kingdom time itu sangat bernilai. Ini waktu untuk kerajaan semua saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita lihat standarisasi nilai kerajaan Allah. Apa yang diberlakukan ke kita adalah time management atau time investation menjadikan seluruh waktu kita menjadi penyembahan kita kepada Sang Raja. Ya, saya pakai bahasa Inggris kemarin, lupa sudah. Waktu manajemen kita dan waktu investasi kita menjadikan seluruh waktu kita menjadi penyembahan kita kepada Sang Raja. Ya, jadi kerajaan Allah itu adalah sistem ibadahnya adalah ya ini, saudara. Kita harus punya manajemen waktu kerajaan Allah dan investasi kita. Semua kita jadikan sebagai penyembahan kita kepada Sang Raja. Saudara bisnis itu juga jadi penyembahan. Ya, saudara berkarya, ngajar apa aja itu jadi penyembahan kita kepada Tuhan. Menjadikan seluruh waktu kita menjadi penyembahan kita kepada Sang Raja. Karena kita hidup dalam waktunya kerajaan Allah. Ya. Amin Bapak Ibu, ya. Udah bisa tulis semua ya? Nah, ini standarisasi yang diberlakukan. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita bergerak, apapun semua, kita masuk dalam time manajemennya kingdom. Ya. Semua nih waktu yang kita kerjakan. Kita datang di sini pun juga untuk ngadain training ini saudara. Ini waktunya kerajaan. Saudara puji Tuhan loh, bisa ketemu ini loh saudara. Amin saudara. Ketemu nih sama ini saudara. Aduh, orang mau ketemu saya susah-susah kalau Tuhan gak bawa saya saudara. Ya. Time management, investasi waktu menjadikan seluruh waktu kita menjadi penyembahan kita. Orang bilang, kan penyembahan kalau lagi ibadah Pak. Salah. Ya. Time management itu semua gerak-gerik kita nih harus jadi penyembahan kita kepada Tuhan. Teman saya saking dia hobi berdoa, di lampu merah dia berdoa. Dong zamannya Vespa, dong. Bro, udah hijau bro. Oh iya. Tiap lampu merah doa saudara. Biasa saudara. Katanya banyak berkat, banyak doa, banyak berkat. Sampai lampu merah doa saudara. Haleluya. Ya, kita lihat satu cerita, ini dia, desain grafis. Ya, ini bikin juga saudara. Batasan usia,
Ya, ini manusia yang buat. Ini gara-gara curhatnya Musa nih. Manusia hidup sampai 70 sampai 80. Manusia bikin waktunya sendiri. Ya. Saudara, kalau hidup dalam kingdom time nggak ada batasan. Kita aja yang bikin batasan. Ya. Kita lahir dulu, ya. Ini bikin, saudara. Ini saya yang desain, lalu digambar. Ya. Ya. Usia 1 hari kita lahir kan semua kan? Bayi, balita, batita, balita, tunas remaja, pemuda 20 tahun, baru kita menikah. Dan berkeluarga, dan kepala rumah tangga, dan menjadi tua, lansia, dan innalillahi rojiun. Ulang, saudara. Ini yang dimiliki oleh waktu manusia di dunia ini. Ya. Nah, kerajaan Allah tidak membuat ukuran ini. Ya, kerajaan Allah, kingdom time, tidak membuat ukuran ini kepada kita. Cuman Yesus bilang kalau waktu ini tidak diperpendek, maka tidak ada yang selamat, saudara. Itu ya, waktu kerajaan. Dia diperpendek juga berapa, saudara? 1 hari bagi Tuhan, 1000 hari manusia. Kalau Tuhan bagi 3 hari gimana, saudara? 3000, saudara. Ya. Dan Tuhan punya waktu. Kingdom time itu waktunya long, saudara. Kita nggak bisa ngikut ini. Ya. Kingdom time itu waktu yang tidak terbatas. Ya, ini. Itu, saudara. Kairos, aion, dan aion adalah waktu di luar bumi ini. Ya. Jadi masa produktif kita usia 20 tahun itu mulainya masa produktif kita. Ya. 20-30 tahun masa produktif kita tinggal 80%. Ya, saudara. Di usia 50 tahun masa produktivitas kita sisa 40%. Jadi kalau udah 50 tahun tinggal 40%. Yang udah 50 tahun berapa sini? Saya tinggal 40%. Menurut survei penyelidikan. Ya, jadi sok kurang-kurang gitu, saudara. Ya. Dan 70-80 tahun berakhirlah masa produktif. Tapi kalau saudara belajar tentang kingdom time-nya Tuhan, Tuhan bisa melakukan kehidupan seperti Henok, Metusala, ya kan? Panjang. Tetapi di kingdom time, itu Yesus sudah keluarkan, Bapa tuh udah keluarkan figurnya manusia yang berdampak. Yaitu Yesus itu 33,5 tahun, tapi hidupnya berdampak. Nah itu. Jadi modelingnya kingdom time, kita tidak lama mungkin, ya kan? Tapi kita punya hidup berdampak kayak Yesus. Ya kan? Melayani, khotbah, membangkitkan orang mati. Ya kan? Saudara, kematian itu bukan kehendak Tuhan, saudara. Maha bicara loh, saudara. Saya kalau ngasih tahu ini orang Kristen pada pada ngelawan-ngelawan, saudara. Kan dari awal nggak ada kematian. Gara-gara Adam dan Hawa aja yang makan buah itu. Jadi nggak ada rancangan kematian. Rancangan itu dirusak oleh manusia. Gitu, saudara. Makanya begitu Yesus datang, kerajaannya datang, Yesus bilang apa? Jangan lupa kalau doa, bangkitin orang mati. Itu, saudara. Bangkitin orang mati. Nah, rata-rata kan kita kalau udah di tempat duka, kita udah pasrah aja. Ya udah, kehendak Tuhan begitu. Tapi saya sering loh, saudara. Suka mepet-mepet di petinya tuh. Saya bilang, dalam, bangkit. Dalam, bangkit. Gak bangkit-bangkit, saudara. Kurang mompan, saudara. Tapi Yesus bilang, Yesus ngajarin kita untuk bangkitin orang mati. Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang. Kenapa, saudara? Karena kingdom itu harus bangkit orang. Gitu. Jadi Yesus udah nunjukin Bapak Ibu, cuman kita nggak kuat semua. Kita lemah imannya semua. Ya. Tapi kalau di belahan negara lain kayak Argentina, ya si siapa tuh hamba Tuhan itu rajin ngebangkitin jemaat, saudara. Rajin, saudara. Ya, ada satu kali
hamba Tuhan itu dipanggil ke rumah sakit kan. Sama jemaatnya, Pak tolong doakan orang tua saya. Oh kenapa ya? Ya datang aja Pak. Dia datang ke kamar itu. Ternyata hamba Tuhan ini salah bangkitin saudara. Yang dibangkitin oleh orang lain. Terus jemaatnya, bukan itu Pak. Orang tua saya ada di sana. Oh salah. Tapi bangkit saudara. Waktu dia bangkit. Mana pendeta yang tadi ya? Dia cari. Gitu loh. Bangkit saudara. Ya. Saudara kalau di CMC ini hamba tuannya rajin bangkitin orang mati. Ini gereja penuh saudara-saudara. Ya kan? Kita ngikutin Injil aja. Yesus bilang jangan lupa kalau berdoa bangkitin orang mati. Lazarus saya dibangkitin Tuhan kok. Iya kan? Artinya kematian itu bukan kehendak Tuhan. Dia gak setuju saudara-saudara. Karena Yesus akan mengalahkan roh kematian itu. Makanya bangkitin orang mati. Ya, saudara. Kalau belum bangkit gak apa-apa saudara. 10 kali, 20 kali. Belum bangkit-bangkit gak apa-apa saudara. Ya, yang penting jangan putus asa saudara. Kalau dia gak bangkit tendang aja tuh. Peti mati saudara. Ya. Saya sering saudara ada gak orang ini? Dalam Yesus bangkit. Masih takut-takut juga saya saudara. Yang penting kita melaksanakan Injil saudara. Dia gak bangkit itu bukan urusan kita. Ya. Ya. Itu aja saudara. Yang penting kita ngelaksanain Injil. Yesus bilang bangkitin ya. Kalau dia nggak bangkit ya bukan salah kita. Amin. CMC. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Kita nggak bisa ikut ini. Ya. Kita jangan membatasi waktu untuk hidup kita. Ya, saudara. Ini waktunya orang dunia. Tapi kita orang kerajaan. Yang punya waktu adalah kerajaan surga itu, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi sedikit berkurang-kuranglah untuk khotbah tentang belakang langit biru. Ya. Dulu saya waktu di Pantai Kosta nih, saudara. Kalau di minggu pertama saya khotbahnya itu saudara, surga. Waktu dulu ya. Jadi kalau di minggu pertama perjamuan, mari saudara kita bangkit berdiri. Di sana tidak ada susah. Ya kan? Di sana tidak ada air mata. Bahkan ingus pun juga nggak keluar di sana, kan gitu saudara. Wow. Jemaat begitu dengar surga, haleluya. Tahu nggak saudara? Itu namanya khotbah pengalian perhatian. Namanya itu saudara. Miles mundur dari Yukat bilang, kalau udah minggu pertama pendeta semua khotbah pengalian perhatian. Jadi jemaat itu disuntik dosis valium yang tinggi, namanya dosis surga. Supaya apa? Jemaat tetap tenang lagi. Haleluya. Nah itu saudara. Kalau kingdom, potensi kita, ya tujuan Tuhan harus hidup, gitu saudara. Jadi kita nggak bisa. Ya. Dulu saya begitu, so, kalau khotbah pengalian perhatian, aduh saudara, yang sakit-sakit sabar, ya, yang susah-susah menderita. Nanti satu kali kelak kita tidak akan menderita lagi, benar, saudara. Ya, tapi kita nggak bisa khotbah pengalian perhatian, karena kita harus menggenapi tujuan Tuhan. Dan menggenapi potensi kita, saudara. Itu adalah waktunya karunia Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Metusalah hidup ratusan tahun. Ya. Henok hidup ratusan tahun. Tapi Alkitab hanya menceritakan Metusalah itu. Dan Henok. Oh 3 menit, oke. Cepat sekali ya Bu. Gak terasa ya. Ya. Metusalah hidup hanya bergaul karib dengan Tuhan. Tapi tidak ada tindakan nyata yang diceritakan. Hanya bergaul karibnya. Tapi kita di kingdom time, tindakan nyata kita harus ada. Itu saudara. Ya, upah kita berapa? 1 dinar. Ya. Yang masuk pagi-pagi ngamuk sama Tuhan yang punya kebun anggur. Saya dari pagi loh Tuhan. Dalam kerajaan Allah, maaf bicara saudara. Dalam kerajaan Allah sistemnya. Manusia itu kita punya upah 1 dinar semuanya. Ya, kalau kerajaan Allah tidak menerapkan upah itu kepada kita semua di muka bumi, itu yang senior sombong semua saudara. Ya kan? Yang senior apalagi udah lama melayani, mana kuda. Wah, ngana ini baru melayani Tuhan. Harus banyak berdoa. Ya kan begitu saudara. Tapi di kerajaan Allah 1 dinar kita semua. Ya. 1 dinar. Jadi jangan bangga-bangga semua kita ya.
1 dinar. Haleluya. Ya, ini waktu Kingdom Time melahirkan 3 sikap penting. Ini dia. Ya. Ya. Nanti saudara baca ayatnya di rumah. Dan Kingdom Time melahirkan 3 sikap penting. Ya. Oh, ayat silakan catat. Ya, dicatat saudara. Nanti dikhotbahin di gereja, bikin training kecil-kecilan gitu saudara ya. Kan kalau bayar pembicara keluar duit saudara. Haleluya. Ya, saudara harus pinter-pinter nih khotbah tentang Kingdom Time. Ya. Jadi sikap itu adalah akses kita ke dalam kerajaan Allah. Attitude, access, facilities. Artinya sikap kita ini menjadi sebuah akses kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi 3 sikap. Ya. Pertama adalah sikap berjaga-jaga. Yang kedua sikap menghargai waktu karena singkat. Ya. Singkatnya kan kita nggak tahu nih saudara. Sikap bijaksana karena waktu kerajaan Allah hanya kesempatan. Ya. Jadi 3 sikap inilah yang akan menjadi akses kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Sikap berjaga-jaga, sikap menghargai waktu karena singkat, sikap bijaksana karena waktu kerajaan Allah hanyalah kesempatan. Ya. Ya. Ya kan? Maliaki, Habakuk, Sefanya, Daniel nggak hidup dalam waktu kerajaan Allah. Beda. Mereka nggak tahu kerajaan. Cuman angkatan kita ini diberi kerajaan. Artinya kita diberi kesempatan untuk hidup dalam waktu kerajaan Allah di muka bumi. Hanyalah kesempatan. Amin saudara. Ya. Ya. Kita akan lihat ada cerita nih. Ya. Ini dia saudara. Mungkin saudara sering lihat ya. Ketahuan dia lahir saudara. Life is short. Ya. Jadi dunia memberlakukan itu seperti kita bahwa life is short, saudara-saudara. Ya. Bagi saya Kingdom Time itu kalau kita punya iman, kita akan long, saudara. Ya, panjang. Ya. Karena kita harus mewarisi bumi, saudara. Ya, nggak mungkin pakai life is short. Dunia begini pikirannya. Makanya di dalam sesi ini kita putar kembali. Lawan waktunya bumi ini. Gitu saudara ya. Jadi gereja Tuhan harus berani untuk melawan waktu bumi ini. Lawan realitas yang ada gitu. Lawan pakai iman kita. Ya, seperti itu saudara. Jadi kita punya waktu kerajaan. Dia yang menentukan semuanya kepada kita. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Mungkin ini satu lagi saudara. Ya. Namanya Toy, dia diponis oleh dokter, dia penyakit kanker. Punya waktu, karena kanker itu udah menguasai tubuhnya, dia
coba untuk melakukan yang terbaik. Dia adopsi anak-anak jalan pakai asuransinya dia. Ya. Jadi selama dia sakit dan mau mati, dia coba kumpulin anak-anak jalanan dan asuransinya diberikan kepada anak-anak jalanan. Ya. Seperti itu saudara. Nah, ini Toy. Ya, karena waktunya udah pendek dia. Biasa kan kalau orang udah dokter bilang pendek pasti dia berbuat baik. Ya. Punya harta besar pasti cepat langsung kasih saudara. Mumpung kita masih sehat, ya masih kuat, ya kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Ya. Dia bawa anak-anak jalanan untuk lihat laut. Lihat laut sampai kayak gitu saudara. Ini anak-anak gak pernah lihat laut, saudara. Jadi si Toy ini bawa jalan-jalan ke laut. Ya hidup diponis tinggal 2 tahun lagi. Saudara, kalau dokter tiba-tiba vonis saudara seperti Toy ini, gimana saudara? Apa yang saudara lakukan? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi kan? Iya betul. Oh iya, tapi masih hidup sekarang Pak. Makanya saudara, haleluya puji Tuhan saudara ya. Jadi saudara jangan percaya walaupun manusia udah vonis saudara. Ah itu dia. Amin, haleluya. Masih hidup lagi tuh. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, masih hidup sekarang saudara. Saudara, ada namanya, saya punya pelajaran namanya abolish death. Abolish death. Yaitu menghapus kematian. Dan itu saya belum pernah khotbah di mana-mana. Ya, saya hanya khotbah di gereja saya. Abolish death, bagaimana ia menghapus kematian. Itu ada, saudara. Itu keren, saudara. Ya, saya kemarin sakit ya, saudara. Prostat ini udah setahun saya berobat. Tapi saya klaim terus tubuh immortality dalam nama Yesus. Saya tubuh ciptaan baru. Ya, udah berhenti, saudara. Udah nggak sakit lagi, ya kan? Udah hilang, saudara. Ya, jadi puji Tuhan, saudara. Saya juga hilangnya nggak ngerti gimana saudara. Yang pasti tubuh immortality, tubuh kemuliaan. Kita ciptaan baru saudara. Ya, karena kingdom itu adalah manusia itu harus bisa menggenapi tujuan Tuhan. Harus saudara, kerja saudara, jangan malas-malas saudara. Ya, makanya mumpung ada waktu kerajaan ini, bangun kerajaan itu besar-besar. Itu saudara. CMC jadi gede saudara. Ya, di Bandung ini. Haleluya puji Tuhan. Ya, semangatlah saudara ya. Nah, waktu kerajaan Allah adalah waktu yang bernilai. Bayangkan Henok, Metusala nggak hidup dalam waktu kerajaan. Maliaki, Habakuk nggak ngerti mereka. Itu berakhir di Yohanes Pembaptis waktu-waktu mereka. Dan kita masuk pada waktu kerajaan Allah. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Disitulah kita memiliki kingdom time. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Berharga, saudara ya. Nah, itu saudara. Silakan ada yang mau nanya di kingdom time ini. Oh, belum selesai. Oh iya betul. Oh, sudah habis. Yang mana? Oh, film terakhir. Udah nggak ada lagi film. Udah nggak ada film. Oh, Toy. Oh, akhirnya dia mati. Tapi waktu dia divonis mati, dia tetap senang aja saudara. Ya gitu. Jadi ada damai. Haleluya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Silakan saudara.
ada yang ingin? Ya, waktu kita hanya 10 menit kurang Ya, silakan, lebih. Bang Ben. Jadi silakan kalau dia mau bertanya langsung. Silakan saudara. Ayo silakan Pak. Yuk, acung tangan, nanti mic dipindahkan. Ada? Kalau udah ini, pokoknya esensi waktu kerajaan Allah, kita jangan membatasi diri kita. Ya, itu saja. Kita diberi waktu oleh waktu kerajaan. Baik, tampaknya tidak ada. Jadi waktu saya kembalikan kepada Pak pembicara. Mungkin ada hal yang disampaikan sebagai closing. Ya. Udah paham semuanya? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Ya, silakan Pak. Ya, ini terakhir kita baca ini. Tunggu sebelum ditanya, ini dia quotes yang paling hebat. 1, 2, 3, salah satu penghancur iman terbesar adalah waktu yang tidak cocok dengan pengertian yang kita miliki. Hati-hati loh saudara. Ada banyak iman-iman orang Kristen yang tidak cocok dengan waktunya kerajaan Allah. Itu salah satu penghancur waktu. Nah kan kita hidup dalam waktu kerajaan Allah. Nah kita bangun iman yang gak ada pada waktu-waktunya kerajaan. Itu yang dapat menghancurkan iman kita. Nah oleh sebab itu peserta itu harus kita bawa, kita suntik mereka bahwa mereka harus hidup dalam imannya kerajaan Allah. Supaya mereka gak hancur imannya sudah. Ya, salah satu penghancur iman terbesar adalah waktu yang tidak cocok dengan pengertian yang kita miliki. Apa itu maksudnya antara kronos dengan kairos itu mesti paralel? Iya. Sehingga kronos kairos terjadi. Kairos. Jadi kalau saudara sekarang ngerti kerajaan Allah nih saudara, maaf bicara ya, bukan saya anggap remeh, itu kairosnya Tuhan. Gak semua orang bisa tahu waktunya kerajaan Allah. Kalau saudara ketemu nih sekarang, ini waktunya kairosnya saudara. Untuk bisa saudara mengendalikan dunia ini. Itu dia saudara. Untuk bisa mengendalikan waktu ini. Nah itu hebatnya kairos itu Pak. Jadi ada banyak orang yang masih bingung sama kerajaan Allah. Tapi mudah-mudahan mereka ketemu kairosnya kerajaan. Udah aman mereka. Selamat. Gitu saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, sayangnya anggota CMC gak ada yang datang. Tapi kita berdoa biar kairosnya Tuhan datang sama dia. Ya, ini kita adalah generasi baru di kingdom. Ya, kita akan melepaskan pengaruh kita. Silakan Pak, ada yang nanya. Tes, ya sudah. Cepat saja, yang pertama Matius 24 ayat 22, apabila kita melihat perikopnya, selama ini kok kita belajar itu adalah masa antikris yang dipersingkat. Kalau enggak ada yang selamat. Itu sih yang saya ingin, kayaknya kok ayat itu bukan yang seperti yang biasanya kita dapatkan begitu. Iya. Itu satu. Yang kedua, saya menanggapi soal Musa ngomong hidup manusia 70 sampai 80 tahun. Berarti bukan untuk dipercaya tetapi justru untuk dilawan ya. Dalam tanda kutip kita lawan ya. Itu kan curhatnya Musa Pak. Dagelannya Musa. Jadi bayangkan loh ya, gereja itu curhatnya Musa. Musa yang keluarkan pendapat itu. Bukan Tuhan gitu. Gitu. Tapi gereja mempolakan kehidupan manusia dengan ayat itu. Apalagi dilihat orang memang kalau udah 70-80 ya penuh penderitaan lah hidupnya gitu. Imannya yang salah saudara. Imannya. Iman kita akhirnya kingdom itu kan begini Pak. Nanti kalau Bapak dengar khotbah saya namanya Grow in His Kingdom. Nah di situ akan kelihatan. Kenapa kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah? Supaya kita hidup dalam sistem kerajaan Allah. Dan gen kita ini, governing gen kita dikendalikan. Gitu. Gen kita ini dikendalikan, saudara. Artinya dengan perubahan pola pikir kerajaan Allah, itu mempengaruhi paradigma kita dan mempengaruhi gen kita. Gitu, saudara. Nah, orang Kristen nggak belajar kingdom, makanya nggak tahu. Dan mengakibatkan terjadi pemborosan waktu di hidup kita. Karena apa? Kita salah. Ya, kita salah waktu.
Iman kita salah di waktunya. Gitu. Akhirnya apa? Hancur waktu kita. Kalau di kingdom itu kita dipindahkan, governing gen terjadi, pengendalian gen kita. Dimulai dari mana? Perubahan pola pikir kita, paradigma kita. Coba saudara, kalau otak saudara cuma dua nih, neraka, surga, lama-lama tua. Ya, betul saudara. Mati saudara, lama-lama mati saudara. Akhirnya kena tuh 70-80. Ya, kita harus bisa ngelawan itu semua. Umat-umat Tuhan harus dikasih tahu, kingdom time itu waktu yang panjang. Karena kingdom time kita harus mewarisi bumi, saudara. Itu. Jadi jangan ikut pola ini. Ini contoh. Makanya ada banyak orang Kristen yang salah waktu. Sehingga imannya hancur, saudara. Imannya hancur. Karena tidak hidup pada waktunya kerajaan. Gitu, saudara. Nah itu yang kita benahi di gereja nih kan. Wah, semua kalau saudara, kau dengar khotbah deh, akhir-akhir ujung-ujung khotbah, ya kan kita nggak lama tinggal di dunia, saudara. Sebentar lagi kita mati gitu kan. Ya kan? Ngomongnya begitu, saudara. Padahal Tuhan itu memberikan kita bumi dengan waktu yang panjang. Gitu, saudara. Kan kalau saudara punya iman kayak begini nih, waduh hebat bener sih. Ya. Orang masuk gereja kita semangat terus, saudara. Wah, saya ini kalau khotbah buat semangat terus. Ya. Jadi kalau udah khotbah belakang langit biru, udah selesai itu jemaat semua pulang sedih aja. Ya. Yosiadi Saputra ada gereja, Yosiadi Saputra Cengkareng. Itu ada umat-umatnya dimasukin kelompok emeritus yang udah 70-80 tahun, itu khotbahnya surga semua. Karena saudara siap-siap akan menghadapi kematian. Yang 70-80 tahun masuk persekutuan itu, saudara. Itu pembunuhan karakter, saudara. Mentalnya gereja itu paling buruk sama sekali. Mereka tidak menghargai waktunya Tuhan. Ya kan? Ada di usia 60 kita baru sukses, iya wajar, saudara. Ya kan? 70 baru sukses. Ya kan? Yang penting kita hidup dalam waktu yang tepat. Nah, banyak gereja nggak hidup dalam waktu yang tepat, imannya hancur. Gitu, saudara. Maka kita tawarin nih waktu kerajaan. Supaya imannya jangan hancur, saudara. Katakan amin, saudara. Nah itu, tawarin nih. Dalam kerajaan. Kita punya waktu kerajaan dan membuat iman kita nggak hancur. Karena salah iman, salah waktu, iman kita hancur. Aduh kalau ngomong ini, saudara. Ya gimana ya, saudara? Banyak orang yang hancur sebenarnya. Ya, banyak yang hancur karena salah waktu. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi ada dua hal yang selalu dalam antara iman dan dunia ini. Dua hal. Satu, rasio logika manusia. Iya, Pak. Menghadapi dunia, dia memang harus berpikir dunia. Tetapi datang si iman ini, dia sebenarnya akan tidak ada itu yang seperti hari terangkan, iya, kan? Betul. Bagaimana hubungannya ini? Apakah masih dipakai atau gimana? Iya. Jadi sekali lagi, Pak, saya telah belajar kingdom lama-lama nih, Pak. Sama seperti Yesus bilang sama orang-orang yang disembuhkan. Iman yang beri menang. Iman mula yang menyelamatkan. Yesus nggak ngomong yang lain. You mau selamat dari dunia ini, mau panjang umur, imanmu. Itu, saudara. Imanmu. Nggak ada lagi, saudara. Nggak ada metode. Cuman kan kalau dia udah ngomong imanmu yang menyelamatkan, keselamatan lagi jatuh-jatuhnya, saudara. Iman kita yang beri menang kita. Gitu. Saudara mau tahu kuncinya? Saudara diberi kuasa untuk apa? Mengikat apa yang kamu ikat di muka bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Artinya semua tergantung kita. Ya, siapa yang harus kita ikat, saudara? Roh kematian itu ikat, saudara. Ya, roh kematian itu musuh kita, musuhnya orang Kristen. Dia masih teriak-teriak sampai sekarang, tapi Yesus sudah lawan dia di kayu salib, nyingkir. Tapi dia masih berdesik-desik, katanya Yesaya.
dia masih berdesik-desik. Tapi saudara harus lawan itu semua. Metode ini nggak ada di gereja. Baru saya ngajar kepada saudara. Ya, kita punya waktu kerajaan. Ya saya Pak. Di dalam buku yang ketiga itu Pak, saya menemukan apa yang seperti Bapak ajarkan hari ini. Saya sih tidak, maksudnya tidak, bukan maksud lecehkan Bapak ya, tidak ya, maaf. Iya. Cuman untuk melengkapi sedikit lah. Iya Bapak. Boleh kan Pak ya begitu Boleh, ya? boleh Pak. Nah, di dalam buku itu diceritakan sekali waktu ada orang yang mati umur 70 tahun. Nah, ketika ketemu dengan Tuhan, ternyata di dalam kitab kehidupannya dia itu umurnya 95 tahun, Pak. Kemudian dia tanya sama Tuhan. Ini mungkin ilustrasi ya, Pak. Iya. Tapi supaya bahasa manusia kan, supaya lebih bisa mengerti. Nah, di dalam tanya jawab itu dia mengatakan begini, Tuhan, harusnya saya umurnya 95 gitu. Tapi kenapa umur 70 tahun saya mati? Salah kamu. Salah kamu. Katanya. Kamu tidak memakai apa yang sudah aku berikan kepadamu. Ya, contohnya begini. Di dalam buku itu Wasmeni ngasih satu doa ya Pak. Di dalam doa itu setiap pagi kita harus berdoa untuk mematahkan pertama kuasa iblis, kedua mematahkan kuasa maut. Nah, Karena maut itu hanya sekulit bawang katanya, tipis sekali Tipis. dengan umur kita. Terpeleset aja orang bisa mati. ya betul Masuk itu Pak. masuk kamar mandi bisa mati. Ah. Di tidur pun bisa mati. Kalau kram pagi-pagi kan bisa Ya. mati ya. Kemudian yang ketiga itu kuasa dosa harus dihancurkan. Karena dosa itu sangat mengikat sekali. Ah. Begitu ada dosa, iblis datang. Maut datang. Ah. Gitu. Kemudian yang ketiga itu, yang keempat, kuasa penyakit itu harus dihancurkan. Nah, Itu Pak yang saya dapat dari buku Ya. itu Pak. saya juga kiblatnya Watchmeni Pak. Ya baik. Jadi Watchmeni itu adalah salah satu penulis Kingdom yang tinggal sekarang masih ada. Orang GB Rock semua kiblatnya ke Watchmeni sekarang. Makanya kita tinggal sisanya Watchmeni yang masih ada sekarang. Makanya Watchmeni itu begitu Bapak Ibu. Ini saya ngerjakan sesuatu nih saudara. Ini ada roh kematian nih pasti. Tapi sudah hati-hati. Kena ketusuk paku gitu kan. Tapi sudah tahu itu. Jadi kematian itu dia berdesik-desik. Dia selalu bicara. Artinya dia ada di lingkungan kita. Maka Yesus bilang dalam kitab Yesaya, kematian itu tidak berlaku lagi atas kamu. Nah itu harus diimani saudara. Kematian itu tidak berlaku atas hidupmu. Artinya abolish death. Yesus itu menghapus kematian. Makanya Yesus bilang imanlah yang menyelamatkan kamu. Gak ada lain. Makanya kita harus bangun iman yang gede nih buat orang-orang kerajaan. Michael King bilang begini saudara. Salah satu tugas gereja yang kurang adalah apa? Menghentikan kematian di gereja. Itu Michael King, seorang penulis abolish death. Tugas gereja sebenarnya menghentikan kematian di gereja lokal. Artinya jangan banyak orang yang mati saudara. Tuh. Kingdom itu begitu Bapak, yang sadis-sadis gitu kan. Tapi kan gereja gak pernah menghentikan kematian. Saya berani nih saudara. Saya mulai suka menghentikan kematian. Supaya jemaat ini tidak ada yang mati. Supaya perpuluhan lancar semua. Haleluya. Kalau dia mati perpuluhan berhenti kemana saudara? Iya kan? Makanya Yesus bilang bangkitin orang mati supaya dibayar perpuluhan. Haleluya Bapak Ibu. Ya, Michael King tuh sadis loh dia. Saya baca dia punya buku, dia bilang kekristenan kurang mengerjakan tugas kerajaan.
Seharusnya gereja bisa menghentikan kematian itu. Artinya roh maut itu berhenti. Dan di gereja nggak ada yang mati. Gitu, saudara. Udah amin ya Pak? Udah selesai ya? Iya. Jadi acaranya sangat luar biasa, bagus sekali. Terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Reynold. Ini luar biasa sekali. Saya sendiri pengen lanjut, tapi saya salah setting waktu sampai jam 8 malam ke tempat ini juga ya. Jadi iya, mungkin besok akan kita rubah waktunya agak lebih panjang lagi, khusus yang ini yang mana kita kurangin ya. Ya, karena besok kan full pembicara Bapak sendiri ya. Oke, iya. Jadi mohon maaf waktunya memang sebelum kita doa, terima kasih untuk sampai malam hari ini. Ada waktunya lagi nanti kita diskusi. Di bawah ada kopi, terus tadi Bu Nila beli martabak itu yang hangat, martabak Bandung tapi ya. Nanti ngopi-ngopi di bawah sambil sharing. Nah, sharing di bawah sambil ngobrol. Nah, saya bacakan dulu habis ini kita akan berdoa dipimpin oleh Pak Aan. Besok jam 5 sampai jam 6 pagi saat teduh atau saat tunduh. Saat tunduh atau saat teduh masing-masing di kamarnya. Nah, jam 6 kita ada olahraga pagi ya, jam 6 jam 7. Besok akan dipimpin oleh hambanya Pak Edward Siregar, instruktur tentara TNI. Kita besok lari olahraga sebentar saja, mungkin nggak nyampe 1 jam, 3/4 jam. Dari situ kita baru sarapan pagi, mandi segala macam. Kita lanjut worship, firman Tuhan dibawakan oleh Pak An. Nah, besok kita setting waktunya yang agak lama tentang Kingdom Authority dan lain-lain disampaikan oleh hambanya Pak Reynold. Jadi kami undang untuk Pak An, kita tutup doa sekarang Pak. Habis itu nanti kita silakan kita foto bareng dulu ya di sini ya. Ada beberapa di antara kita pulang. Setelah kita bubar nanti kita foto bareng di sini, foto booth di sebelah. Terima kasih Pak. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami senantiasa dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan yang sangat indah